lagi dalam Injil dan Inspirasi hari ini, tanggal 29 Juni. Gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Yesus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, kita dengarkan bersama-sama perikop dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pemandi, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Pertanyaan Yesus kepada para murid, "Siapakah anak manusia itu?" Atau siapakah aku ini? Pertanyaan yang pertama itu dengan referensi apa kata orang. Lalu muncullah jawaban macam-macam. Kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Kata orang, engkau adalah Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Tapi rupa-rupanya Yesus tidak cukup puas hanya dengan jawaban berdasarkan kata orang. Maka dia bertanya lagi, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Dan lihat saudara-saudari, ini pertanyaan yang menantang, dan hanya Petrus yang menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara-saudari, dengan pertanyaan tersebut sesungguhnya kita disadarkan bahwa Yesus pun menghendaki kita semua punya jawaban yang sifatnya pribadi akan jati dirinya. Tentu saja banyak teori, banyak yang kita dengarkan, banyak pengajaran perihal Yesus. Itu baik dan itu tentu bermanfaat. Tapi mari kita ingat, Yesus menghendaki sebuah jawaban yang orisinal, artinya jawaban yang berdasarkan pengalaman pribadi kita melalui peristiwa dan pergumulan sehari-hari. Siapakah Yesus bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua secara pribadi? Tentu saja ini hanya mungkin kalau kita punya kedekatan, intimitas, kita punya relasi yang akrab dengan Yesus, sehingga kita bisa berbicara mengenai Yesus tidak hanya berdasarkan kata orang, tetapi berdasarkan pengalaman kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari, benar Yesus katakan, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Inilah sebuah statement di mana Yesus mau mendirikan jemaat yang kemudian kita sebut sebagai gereja, dan Petrus ditunjuk sebagai pemimpinnya. Itulah gereja Kristus yang ada sejak awal. Dan itu nampak di dalam gereja Katolik. Gereja yang dipimpin oleh Petrus sebagai paus yang pertama. Secara berkelanjutan, silih berganti. Setelah Petrus, ada Linus, ada Kletus, ada Clemens, ada Evaristus, dan seterusnya dan seterusnya.
secara berkesinambungan sampai hari ini kita mempunyai Paus Fransiskus, Paus yang ke-266. Para paus inilah yang menjaga kontinuitas ajaran Yesus. Para paus inilah yang menjadi jaminan tradisi gereja yang asli dari awal sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tentu saja paus tidak seorang diri, tetapi paus bersama dengan para uskup. Mereka yang memegang jabatan sebagai magisterium, kuasa mengajar di dalam gereja. Yang ketiga, saudara-saudari, Yesus secara tegas dan jelas mengatakan, Petrus, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas pula di surga. Saudara-saudari, inilah sebuah sabda pemberian pendelegasian kuasa untuk mengampuni. Pengampunan itu memang datangnya dari Tuhan. Tetapi supaya itu menjadi nyata, Tuhan menggunakan sarana manusiawi. Itulah Petrus bersama dengan para penggantinya, para uskup, dan kami para imam selaku pembantu para uskup, ambil bagian di dalam kata-kata pendelegasian wewenang untuk mengampuni. Itulah di dalam sakramen tobat, mengaku dosa. Kita mengaku dosa kepada Allah. Kita mengalami kasih Allah yang mengampuni kita melalui berkat pengampunan yang kita terima melalui para pimpinan gereja yang ambil bagian di dalam wewenang dan tugas yang diberikan Yesus sendiri kepada Petrus. Nah, ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mudah-mudahan ketiga hal ini cukup menjadi inspirasi iman bagi kita sekalian. Mengenal Yesus secara pribadi, semakin percaya dan yakin akan gereja kita sebagai gereja yang dipimpin oleh hierarki, gereja yang dipimpin oleh para paus, berawal dari Petrus yang langsung dipilih, ditunjuk oleh Yesus sendiri. Dan mari kita menikmati sebuah kemurahan kasih Allah kepada kita semua sebagai manusia-manusia yang berdosa, kita para pendosa yang diberi kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan di dalam sakramen pembaptisan. Saudara-saudari, mudah-mudahan 3 poin ini boleh menjadi bekal iman bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita sebagai seorang murid Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.